Ustaz Abdul Salam sudah on screen, kayaknya masih menerima tamu ini. Siap. Oh, udah siap ya, udah ready ya. Kita mulai aja saja. Gimana? Silakan. Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hostnya siapa ini hostnya? Saya, Pak. Silakan. Ya, kita udah mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan Selasa ini Madrasah Ilmu kembali mengudara dan insya Allah akan menjadi narasumber hari ini Ustazah Mimi Jamilah. Kemudian akan dipandu oleh Ustadz Abdul Salam dan salam dari Ustadz Pak Dosen Rahmat Banu Widodo, katanya tadi kurang fit gitu, tapi insya Allah mungkin ntar masuk juga. Saya pengantar saja karena selepas ini saya akan berikan forum ini ke Ustadz Abdul Salam sebagai untuk memoderatori gitu. Dan saya kira saya membuka sekaligus sambutan dari Dewan Dakwah untuk ucapan terima kasih kepada Ustazah Mimi Jamilah yang berkenan untuk berbagi ilmu pada kesempatan Madrasah Ilmu edisi ke-8 atau 9 hari ini. Dan juga Ustadz Abdul Salam yang berkenan bersedia menjadi moderator. Dan insya Allah kita akan terus berlanjut konsisten untuk menggerakkan dakwah melalui webinar ini tiap Selasa malam melalui Madrasah Ilmu. Dan insya Allah ini akan menjadi sebuah bahan bakar untuk kita terus konsisten. Dan malam ini mudah-mudahan tasawuf akan menjadi sebuah pendadaran baru, pemaparan baru, dan juga sebuah kacamata baru mungkin buat saya tentang tasawuf bagi peradaban. Dan uniknya malam ini akan disampaikan oleh seorang ustazah, ya, anak dari guru Mahya yang sangat melegenda di At-Taqwa gitu ya. Salam hormat ustazah dan terima kasih atas waktunya. Untuk itu saya persilakan Ustadz Abdul Salam untuk memandu acara ini. Saya dan Bang Dani Wahab akan menjadi apa istilahnya pengejek aja kalau lagi kriaan gitu ya. Baik, dari saya sekian. Saya persilakan Ustadz Abdul Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Sebelumnya mohon maaf, kamera saya ini gelap gitu, jadi saya pakai gambar mati aja gitu ya. Ya, tapi yang penting diskusinya kan, tidak harus gambar hidup gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahu wa wala la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Ustazah Hajjah Mimi Jamilah Mahya MIRK, yang saya hormati Bang Komarudin Mikam. Saya kenal baik ini sesungguhnya. Beliau, iya kenal baik saya sama beliau ini, cuman belum ketemu wajah saja begitu. Yang saya hormati juga Bang Dani Wahab, Kiai. Yang saya hormati Prof. Mastur Thoyib, Ibu Hajjah, ini udah alhamdulillah di dosen STAI masuk ini, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam konteks kajian madrasah ilmu ya begitu. Nah, pada malam hari ini tema yang sangat menarik yang kita bahas
adalah peran tasawuf dalam rekam jejak peradaban Islam. Ini luar biasa, ini agak berat-berat dikit ini. Tapi nanti akan dikaji oleh ahlinya. Saya ingin perkenalkan beliau ini adalah Ustazah Mimi Jamilah Mahya, ini alumni At-Taqwa tahun 94, Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Kemudian beliau S1, S2-nya di Malaysia, dan sekarang ini beliau sedang menempuh S3 di UIN Bandung kalau tidak salah. Jadi beliau adalah kandidat doktor. Ini kiprah beliau tidak hanya di Indonesia, tetapi juga beliau dakwah di Bang Komarudin Mikam. Beliau ini putrinya Allahyarham Ustadz Yuna Syekhuna Marhum Mahfurlah Haji Mahya Syahabudin ini. Jadi kiprah beliau tidak hanya di Indonesia tapi juga dakwah sampai ke luar negeri itu. Jadi kita berikan aplaus luar biasa pada beliau. Baik, sebelum kita mulai diskusi atau nanti ceramah, nanti kita bagi sesi misalnya 15 menit paparan begitu, kemudian sisanya diskusi karena lebih menarik diskusi ketimbang monoton ceramah begitu. Kita awali dengan membaca Al-Quran Surat Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan madrasah ilmu kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik. Silakan Ustazah Mimi mungkin memberikan paparan sebentar saja paparannya begitu, tapi agak dalam-dalam gitu. Nanti kita akan kaji dengan diskusi karena lebih diskusinya begitu. Saya persilakan mungkin 15 menit ya, 15 menit untuk memberikan paparan-paparan tentang kajian tasawuf berkaitan dengan rekam jejak peradaban Islam. Saya persilakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang terhormat host kita pada malam hari ini, Abah Komarudin Ibnu Mikam. Yang kami hormati Profesor Mastur Thayyib, rekan dosen Ustadz Agus Salam, MPD, Bapak Dani Wahab, Ibu Atika Sukmasari, yang mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk sekedar sharing ilmu. Barangkali kita nanti akan saling berbagi begitu ya. Bukan berarti saya tahu segalanya dan peradaban Islam, tapi saya berharap nanti kita akan saling berbagi pemikiran dan ide. Tema saya pada malam hari ini yaitu tentang konsep tasawuf dalam membangun peradaban Islam. Di sini ada dua tema penting ya dalam tajuk pada malam hari ini, yaitu tentang konsep tasawuf dan tentang peradaban Islam. Jadi dua tema besar yang sebenarnya kalau bicara pada dalam waktu 1 jam itu sebenarnya nggak cukup gitu ya. Tapi mudah-mudahan saya bisa memberikan materi adat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya akan sedikit bicara tentang pengertian tasawuf ya.
Pengertian tasawuf dari segi bahasa ada beberapa istilah yang dibahkan kepada tasawuf. Yang pertama istilah sofa. Sofa ini artinya bersih, jernih, suci. Ya. Sofa ini biasa dikaitkan dengan sofaul qalb, ya. Kejernihan hati, kesucian hati. Kemudian istilah yang kedua yaitu suf. Suf ini adalah bulu domba. Bulu domba ini kenapa suf ini dinisbahkan kepada tasawuf? Karena bulu domba ini punya Kayaknya beliau pakai Dani. Beliau terlempar itu kayaknya. menggunakan pakaian dari bulu domba. Ya, pakaian dari bulu domba. Kemudian ada asoful awal. Asoful awal ini pertama. Barisan pertama. Karena para sufi ini adalah orang yang selalu berusaha berada di garis terdepan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam Al-Quran, surah Al-Waqiah, kita selalu membaca yaitu as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiqun as-sabiqun jadi orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka selalu berada di garis depan. Kemudian, nah antara Ahlus Sufi ini beberapa sahabat yang sangat terkenal dikategorikan sebagai Ahlus Sufah. Di antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, ada Abu Hurairah, ada Salman Al-Farisi, Al-Hazzolah bin Amr bin Al-Ansari, dan sebagainya. Selanjutnya, Ahlus Sufah ini juga berjumlah, ya, menurut kitab Hilyatul Aulia, berjumlah 70 orang. Tetapi Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada 800 orang. Nah, Ahlus Sufah ini sebenarnya dulu adalah para sahabat-sahabat Nabi dari kaum Muhajirin, ya, dari kaum Muhajirin yang kemudian selalu datang kepada Rasulullah, ataupun ada tamu-tamu Rasulullah yang datang kepada Rasulullah, mereka tidak punya keluarga, mereka tidak punya tempat tinggal. Ahlus Sufah berperan aktif tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi juga mereka aktif di medan perang. Kemudian pengertian tasawuf secara terminologi. Ini sebenarnya kalau bicara tentang pengertian tasawuf secara terminologi, banyak sekali definisi-definisi yang diberikan oleh para ulama. Bahkan dikatakan ada yang mengatakan 1000 definisi. Ada juga yang mengatakan mencapai 2000 definisi. Nah, di antaranya definisi yang diberikan oleh para sufi yaitu misalnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwa tasawuf itu adalah antakuna ma'allah bila alaqah. Tasawuf adalah bahwa engkau bersama Allah tanpa ada penghalang, tanpa ada penghubung. Artinya koneksi kita dengan Allah itu langsung. Kemudian Abu Muhammad Ruwaim mengatakan at-tasawuf istirsalun nafsi ma'allah ala ma yurid. Tasawuf adalah membiarkan diri bersama Allah menurut kehendaknya. Artinya orang yang bertasawuf itu dia memasrahkan diri kepada Allah. Dia tidak punya kehendak lagi dan kehendaknya itu bersatu dengan kehendak Allah. Nah, di situ dia memfanakan diri. Kemudian Zunnun Al-Misri juga punya pendapat tentang tasawuf, ya, tentang sufi, di mana sufi itu menurut Zunnun Al-Misri adalah orang yang bahasanya ketika dia berbicara adalah hakikat keadaan dirinya, yaitu dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak ada pada dirinya.
Artinya orang-orang sufi ini ketika dia berbicara tentang sesuatu, artinya dia mengalami, dia berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi ketika dia berbicara tentang sabar, tentang syukur, tentang tawakal, tentang ridho, tentang mahabbatullah, artinya dia benar-benar mengalami dan merasakan apa yang dia katakan. Kemudian dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Artinya semua yang dia katakan itu based on personal experience, ya, based on personal experience. Kemudian ketika dia berdiam diri, sikapnya menunjukkan keadaan perasaannya, keadaan spiritualnya. Dan keadaannya menunjukkan bahwa dirinya itu telah memutuskan tali ikatan duniawi. Artinya dia sudah terlepas daripada dia. Tasawuf itu bukanlah wawasan atau ilmu, tetapi tasawuf itu adalah akhlak. Karena menurut Abu Husain An-Nuri, seandainya tasawuf itu adalah wawasan, maka ia dapat dicapai dengan kesungguhan. Dan seandainya tasawuf itu adalah sebuah ilmu, maka dia dapat dicapai dengan belajar. Akan tetapi tasawuf itu hanya dapat dicapai dengan berakhlak dengan akhlak Allah. Niatnya karena dalam satu hadis Rasulullah disebutkan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Dan engkau tidak akan mampu menerima akhlak Allah, akhlak Rabbani, akhlak ilahi hanya dengan wawasan ataupun ilmu. Jadi akhlak untuk kita memiliki akhlak Rabbani, akhlak ilahi, akhlak ketuhanan tidak bisa dicapai dengan banyak membaca atau dengan banyak wawasan atau hanya dengan belajar, tapi tentu dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan dengan bermuraqabah dan riyadhatun nafs. Kemudian Abu Hafs juga mengatakan tasawuf semuanya adalah tentang adab. Setiap waktu ada adabnya, setiap keadaan ada adabnya, setiap makom ada adabnya. Dan barang siapa yang melazimkan adab-adab waktu, maka dia telah mencapai tingkatan rijal atau tingkatan seorang sufi. Kemudian tingkatan pelaku tasawuf. Nah, kalau kita bicara tentang tasawuf, pelaku-pelaku tasawuf itu ada 3 tingkatan. Yang pertama dikatakan sebagai sufi. Nah, sufi ini adalah orang yang hidup dalam kebenaran, di batasan kemampuan manusiawi, dan benar-benar telah sampai kepada Tuhan, telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang sufi ini dia tidak punya daya upaya, tidak pernah merasakan dirinya itu memiliki kemampuan. Jadi dia merasakan bahwa semua yang terjadi pada dirinya itu benar-benar hanya karena kehendak Allah, hanya karena kekuasaan Allah. Kemudian mutasawif, yang kedua mutasawif adalah orang yang berusaha keras untuk mencatat ini, yaitu dengan cara menundukkan hawa nafsu, bermujahadah, ya. Bermujahadah dan menundukkan hawa nafsu. Kemudian juga dengan meluruskan tingkah lakunya agar sesuai dengan teladan mereka, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga mustaswif. Mustaswif ini adalah orang yang berupaya agar dirinya secara lahiriah sama dengan para sufi. Namun pada hakikatnya tujuan-tujuan mereka itu sebenarnya bukan untuk menggapai keridhaan Allah, tapi untuk sekedar mencari keuntungan duniawi. Artinya berpura-pura menjadi sufi, tapi tujuannya adalah untuk hal-hal yang bersifat keduniawian. Kemudian landasan tasawuf tentu kita banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang antaranya, karena merefer kepada tujuan tasawuf pada hakikatnya adalah mengenal Allah atau ma'rifatullah. Nah, mengenal Allah ini di dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, para ahli tafsir mendefinisikan liya'budun dengan makna liya'rifuni. Artinya itu bukan semata-mata menyembah aku, tapi juga untuk mengenal aku. Karena dalam satu hadis qudsi disebutkan kuntu kanzan makhfiyan
Fa'aradtu an u'rifa fa khalaqtul khalqa. Aku adalah simpanan yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal. Oleh karena itu aku ciptakanlah makhluk. Jadi untuk Allah itu, ya Allah mengakui dirinya sebagai kanzan makhfiyan atau simpanan yang tersembunyi, khazanah yang tersembunyi. Dan Allah ingin dikenal oleh makhluknya. Karena Allah ingin dikenal oleh makhluknya, maka Allah menciptakan makhluknya. Maka dengan kita mentafakuri makhluk-makhluk Allah, ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini, dengan itulah kita akan sampai pada mengenal Allah. Kemudian karakteristik tasawuf. Karakteristik tasawuf ini menurut Abul Wafa At-Taftazani ada 5 karakteristik. Secara baik yang bersifat psikis, moral maupun epistemologis. Yang pertama karakteristik tasawuf adalah peningkatan moral yang bertujuan pada pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs. Yang kedua, fana fi wujudil haq. Fana dalam realitas mutlak wujud Allah, fana dalam Allah. Kemudian riyadhah atau latihan fisik dan psikis atau kejiwaan. Riyadhatun jiwa akan membuat seorang sufi mencapai kefanaan diri. Kemudian pengetahuan intuitif langsung ataupun yang disebut sebagai ilmu laduni. Nah, jadi ilmu laduni ini adalah buah daripada riyadhatun nafs seorang sufi. Kemudian adanya yang keempat ketentraman dan kebahagiaan. Ketentraman batin dan kebahagiaan hakiki. Jadi ketentraman batin dan kebahagiaan hakiki seorang sufi ini tidak didasari oleh hal-hal yang bersifat materialistik, ya, tapi lebih kepada kebahagiaan ruhani. Dan ini adalah buah daripada riyadhatun nafs. Kemudian yang kelima, penggunaan simbol-simbol. Tahun ke situ. Kemudian ada 3 macam kajian tasawuf, ya, 3 macam kajian tasawuf. Jadi kalau kita ingin mengkaji tasawuf itu ada tiga perspektif, ya, tiga cara. Yang pertama yaitu tasawuf amali akhlaki ataupun moral praktikal. Jadi tasawuf amali akhlaki ini tasawuf yang biasa dilakukan, ya biasa disebut sebagai tasawuf sunni, ya. Jadi artinya kita melakukan riyadhatun nafs, berzikir, melakukan ibadah-ibadah baik sunnah maupun tidak hanya wajib tapi juga ibadah sunnahnya. Kemudian ada tasawuf historis dengan mengkaji sejarah tasawuf dari zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, kemudian zaman abad ketiga, keempat, dan seterusnya sampai abad modern seperti sekarang ini. Kemudian juga tasawuf dari segi perkembangan tasawuf di setiap negara ataupun setiap benua. Kemudian ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi pembicaraan ataupun pemikiran-pemikiran tasawuf yang secara filosofis. Nah, tasawuf akhlaki, amali akhlaki ini biasanya dengan menjalankan syariat dengan sebenar-benarnya, kemudian dengan menjalankan tarekat, mempraktekkan adab-adab tarekat, dengan juga bertazkiyatun nafs dan beriyadhatun nafs atau latihan-latihan jiwa. Kemudian tasawuf historis sudah saya sebutkan tadi tentang kajian sejarah perkembangan tasawuf dari zaman Rasulullah sampai zaman seperti zaman postmodernis. Kemudian ada di sini. Kemudian saya akan bicara tentang istilah-istilah peradaban. Jadi kalau bicara tentang peradaban ini ada beberapa istilah yang dinisbahkan kepada konsep peradaban. Yang pertama ada istilah umron. Nah, ini istilah umron ini digunakan oleh Ibnu Khaldun. Kemudian ada hadarah. Hadarah juga digunakan oleh Ibnu Khaldun. Ada konsep juga madaniyah, ya, madani dimunculkan oleh Farid Juwajdi dan Muhammad Abduh. Kemudian ada juga istilah tamadun. Tamadun ini diambil dari istilahnya Julji Zaidah dari seorang penulis Arab. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai civilizations. Dan kalau di Malaysia disebut sebagai tamadun. Tamadun, ada tamadun Melayu, tamadun Barat, ya, dan sebagainya.
Kemudian ciri-ciri masyarakat peradaban menurut Ibnu Khaldun, jadi peradaban itu diantaranya adalah memiliki aspek keagamaan, ada aspek organisasi sosial, ada sistem perhubungan, ada sistem perundang-undangan, kemudian ada sistem tata kota, dan juga ada aspek kesenian. Kemudian ada pengertian menurut intelektual Barat. Di antaranya Collingwood. Collingwood mengatakan masyarakat beradab adalah masyarakat yang mencapai tahap kehidupan sivil, yaitu kehidupan yang memiliki kehidupan yang sopan santun. Masyarakat yang melahirkan masyarakat kota, yaitu masyarakat yang mempunyai keharusan budi pekerti. Sama dengan Samuel Johnson, bahwa masyarakat berperadaban adalah masyarakat yang mencapai tahap kesopanan yang tinggi. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa civilization, ukuran sebuah peradaban itu berdasarkan adanya terwujudnya sebuah kota. Ini lebih dilihat dari pencapaian-pencapaian material, sisi-sisi materi, seperti misalnya bangunan-bangunan, kemudian ya seperti arsitek bangunan. Kemudian ada bertamadun adalah masyarakat yang memiliki unit kebudayaan yang besar, yang mengandung norma-norma sosial, tradisi, dan institusi yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi kalau bicara tentang tamadun itu adalah sebuah konsep yang sangat besar, yang memiliki banyak aspek ya tadi. Nah, tapi menurut seorang profesor dari lulusan tamadun itu yang dikatakan sebagai peradaban Islam, yaitu peradaban ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita bicara tentang peradaban Islam adalah yang dimaksud adalah peradaban puncak ilmu pengetahuan, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang peradaban ilmu pengetahuan, kita tentu pasti tahu ya, begitu banyak ulama-ulama yang dilahirkan dari peradaban Islam. Bahkan di setiap negara, di setiap peradaban, misalnya ada Arabia, Syekh Abdul Qadir Jalani, ada Hasan Al-Basri, ada Imam Al-Ghazali. Kemudian di Spanyol, di Eropa, ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Hazm yang mengarang kitab 400 kitab, ada Imam Ibnu Rushd, ahli filsafat, ada Imam Az-Zahrawi, ahli kedokteran, dan ada Az-Zarqali dari ahli matematik. Kemudian di Turki, di mana kita terkenal ya dengan peradaban Turki Utsmani yang bertahan selama 600 tokoh-tokoh besar. Bahkan di situ dipengaruhi ya berdirinya kerajaan Turki Utsmani itu tidak terlepas dari peran seorang sufi besar, yaitu Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi, di mana Ibnu Arabi ini adalah guru daripada Utsman ya, Utsman Ghazi. Kemudian ada Jalaluddin Rumi, ada Said Nursi, Badi'uz Zaman, ada Muhammad Al-Fatih dan sebagainya. Kemudian di Nusantara juga banyak sekali kita punya intelektual, jadi ada Hamzari, ada Asy'ari, dan ada Muhammad Dahlan. Kemudian banyak lagi wali-wali besar di Indonesia yang memiliki peran yang sangat besar dalam membangun peradaban Melayu di Nusantara. Kemudian peran tasawuf dalam membangun peradaban. Di mana sih peran tasawuf dalam membangun peradaban? Jadi peran tasawuf dalam membangun peradaban ini adalah tasawuf membangun sumber daya manusianya. Ya, jadi menyiapkan sumber daya manusia yang berkarakter itu adalah peran tasawuf. Di mana sumber daya manusia yang berkarakter itu yang pertama berkarakter robbani, ya kunu rabbani bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum ta'malun. Maka yang dimaksud dengan karakter robbani itu adalah dia memiliki berilmu dan juga bijaksana, juga memiliki karakter yang halus, sopan santun dan sebagainya. Itu
Yang dimaksud dengan kunu rabbani, menjadi manusia rabbani. Kemudian irfani, manusia irfani ini adalah manusia yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Karena ya seperti yang saya katakan tadi bahwa ma'rifah itu adalah puncak tasawuf itu adalah mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu sesungguhnya Allah itu adalah tujuan Allah menciptakan manusia dan menciptakan makhluknya, yaitu untuk mengenal Allah. Kemudian sumber daya manusia yang berkarakter ikhlas, berkarakter yaitu memurnikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam memurnikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki karakter zuhud dari kemewahan dunia. Karena ini kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dekat dengan ahlu sufah. Dalam Al-Quran Allah menyinggung tentang ahlu sufah ini. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jadi kata Allah mengingatkan Rasulullah, wasbir nafsaka, dan sabarkan dirimu, ma'alladina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah, bil ghadati wal asyi, siang dan malam itu hanya bermunajat, berdoa, berzikir, mengingat Allah. Wala ta'adu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, jangan kamu palingkan kepada orang-orang yang menginginkan kemewahan dunia, kehidupan dunia. Artinya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diingatkan oleh Allah untuk senantiasa bersama orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian karakter yang berani di medan perang, berani mengatakan kebenaran, berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Kemudian berakhlak baik secara lahir maupun secara batin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tujuan Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlaknya, menyempurnakan akhlak umatnya. Jadi peradaban itu harus didukung oleh akhlak yang mulia. Karena innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humuz zahabat akhlaquhum tahabu. Nah, akhlak ini tidak hanya pada sisi akhlak zahir, tapi juga perlu memperhatikan sisi akhlak-akhlak batin. Kemudian tangguh, sabar menghadapi segala macam penderitaan. Ya, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian di dalam membangun SDM, ya, sumber daya manusia ini, tasawuf itu memiliki tiga tahapan, ya, tiga T. Ya, yang 3 T ini yaitu yang pertama takhalli ini dengan cara membersihkan diri dari segala dosa-dosa, dari segala akhlak tercela, dari segala perbuatan-perbuatan yang rendah. Itu makna takhalli. Yang kedua yaitu dengan tahalli dengan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak terpuji, dengan sifat sabar, dengan syukur, dengan melaksanakan adab-adab zahir maupun batin, adab kepada Allah, adab kepada manusia, adab di saat ya, adab ketika kita sholat ya, dan sebagainya, adab ketika bermuamalah dengan manusia. Jadi itu dengan akhlak terpuji. Nah, ketika takhalli dan tahalli sudah dilalui, maka yang ketiga, tajalli ini nampaknya sifat-sifat Allah, nampaknya perbuatan-perbuatan Allah, nampaknya ditampakkannya cahaya-cahaya ilahi di dalam hati seorang sufi. Jadi ada. Nah, di dalam tasawuf juga ada makomat, ya, ada makomat. Makomat ini pendakian tingkatan rohani. Ada makomat, ada ahwal. Ahwal itu kondisi-kondisi batin, tingkatan kondisi batin. Nah, di situ ada taubat,
ada mujahadah, ada khalwat dan uzlah, ada taqwa, ada waro, ada zuhud, khauf, roja, khusyuk dan tawadu, qanaah, tawakal, syukur, yakin, sabar, ridho, istiqomah, ikhlas, dan sebagainya. Kemudian juga di dalam tasawuf ada syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, penggabungan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena ini satu paket, ya. Jadi untuk mencapai seorang sufi sejati itu, untuk menjadi manusia yang kamil, sempurna, ya, manusia yang sempurna harus memiliki 4 aspek ini, yaitu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam Sirrul Asrar, yaitu syariat itu seperti pohon dan tarekat itu seperti rantingnya. Adapun ma'rifat itu seperti daun-daunnya dan hakikat adalah buahnya, ya, seperti buahnya. Jadi syariat itu seperti pohon yang besar dan tarekat itu adalah ranting-rantingnya, di mana tarekat itu kan banyak cabang-cabangnya. Bahkan ada yang mengatakan tarekat itu sebanyak umat manusia, sebanyak umat. Ya, jadi setiap orang itu memiliki tarekat masing-masing, ya. Ataupun yang terstruktur, tarekat yang struktur yaitu misalnya tarekat dari Naksabandiyah, Alawiyah, Syadziliyah, dan sebagainya. Itu tarekat-tarekat yang terstruktur, ya. Kemudian ma'rifah ini seperti daun-daunnya dan hakikat adalah buahnya. Nah, syariat itu apa? Syariat itu adalah hukum dan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan tentang halal haram, tentang makruh dan mubah dan sebagainya. Itu bagi para sufi, syariat ini adalah landasan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah basicnya, dasarnya, dan tidak boleh hilang, ya, tidak boleh dilampaui. Seperti itu. Ada kebatinan saja tapi tidak menjalankan syariat, maka itu tidak akan bisa, tidak akan diterima, ya. Kemudian ada tarekat. Tarekat ini adalah jalan khusus bagi orang yang menempuh perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala dengan melalui berbagai macam rintangan dan melewati berbagai macam tingkatan rohani. Ya, tadi yang seperti makomat, ya, makomat dan ahwal. Ataupun melakukan ketakwaan dan perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat ini adalah realitas atau inti dari segala sesuatu. Karena hakikat juga adalah sesuatu dimensi yang tersembunyi dari sesuatu yang terlihat. Jadi kalau misalnya kita sholat itu kan gerakan-gerakannya sesuatu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tetapi hakikat daripada sholat itu adalah kita menghadap Allah, ya, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, mericas batin kita kepada Allah dan bermusyahadah kepada Allah. Maka dalam konsep ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi hakikat daripada sholat itu adalah kekhusyuan kita, bermusyahadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan keberadaan Allah. Kemudian selanjutnya itu ma'rifah. Ma'rifah ini adalah pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, ma'rifat ini bisa dicapai dengan ilmu dan bisa dicapai dengan hal ataupun zauq ataupun dengan perasaan, dengan qalbu, ya, dengan spiritual. Ma'rifah juga menurut Al-Hujwiri yaitu hidupnya hati melalui Allah dan berpalingnya pikiran manusia dari segala sesuatu selain Allah. Jadi orang yang sudah berma'rifah kepada Allah itu dia seluruh pikiran dan perasaan itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Jadi itu tentang tasawuf. Kemudian tasawuf bagi manusia berperan sebagai yang pertama saya mengkonklusikan yaitu melejitkan fitrah kehambaan, yang melejitkan sisi fitrah, memiliki sisi-sisi aspek kesufian. Ya, setiap manusia itu punya sisi-sisi spiritual dan spiritual ini tentu aspek rohani, ya, rohani. Kemudian ada pengendali nafsu, ya, tasawuf itu sebagai pengendali nafsu. Kemudian sebagai penyeimbang jiwa dan kestabilan emosi. Kemudian tasawuf juga berperan sebagai menguatkan spiritual.
dan menangkal gejala-gejala stres dan depresi, kemudian menjadi solving problem dari segala permasalahan yang dihadapi umat manusia. Saya kira itu untuk sementara apa yang bisa saya paparkan pada malam hari ini, dan selebihnya dipersilakan untuk kita sama-sama berdiskusi. Oke, baik, terima kasih Ustazah Mimi Jamilah, sudah panjang lebar dan cukup runut bahasannya dari etimologis, terminologis, bangun dasar tasawuf sampai ke peradaban, sampai kepada syariat, tarikat, marifah, hakikat. Tadi sudah dibahas panjang lebar. Sebelum masuk ke diskusi, saya ingin sebagai sebuah penguat, mungkin Prof. Mastur Thoyib untuk memberikan tanggapan, kemudian nanti dilanjutkan dengan Guru Ahbab memberikan tanggapan juga. Nah, dari beliau-beliau ini nanti kita akan pancing untuk kita diskusi. Saya persilakan pertama dari Prof. Mastur Thoyib. Saya persilakan untuk memberikan penguatan tentang tasawuf. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Mimi Jamilah Mahya yang telah menyampaikan secara komprehensif tentang persoalan tasawuf kaitannya dengan peradaban, khususnya peradaban dalam dunia Islam. Jadi penegasan-penegasan yang diberikan itu memberikan kita satu pemahaman yang pada titik mainstream ya, bukan pada atau ekstrim kiri. Ya. Karena dalam tasawuf ini terus terang kalau kita mempelajari dari seluruh aliran-alirannya itu banyak ranjau-ranjau. Yang ini harus dipahami oleh orang yang akan belajar filsafat. Karena banyaknya ranjau-ranjau ini, maka misalnya dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibahas tentang aliran-aliran tasawuf itu, kemudian diklasifikasikanlah madhab tasawuf itu dalam berbagai macam katakanlah tingkatan atau domain atau kelas. Ya. Jadi ada yang ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti di Indonesia misalnya oleh Nahdlatul Ulama. Ya. Lalu ada beberapa yang menjadi panduan ya, bagi orang awam yang ingin melakukan praktek tasawuf. Maka misalnya ada Satoriyah, misalnya Naqsabandiyah, itu disebut dengan aliran tasawuf yang muktabar, yang oleh ulama-ulama NU itu dijadikan sebagai jalan kita untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu. Tetapi di bertebaran di muka bumi ini tasawuf yang namanya tasawuf tapi di dalam prakteknya banyak penyimpangan-penyimpangan, terutama penyimpangan yang bisa kita lihat ya, secara indrawi, ya, secara praktek yang mereka lakukan. Ini banyak sekali yang akhirnya tasawuf ini terjatuh kepada satu pemahaman yang tadi, misalnya orang-orang Jawa itu ya, memahami Islam itu diberi baju atau jubah itu hakikat. Sehingga orang-orang yang punya ngilmu ya, tertentu dianggap dia sudah mencapai hakikat. Walaupun yang kita lihat di mata kepala sendiri ya, itu sholat pun ya, tidak pernah atau jarang sekali, atau sholat dalam setahun cuma 2 kali, Idul Adha
Idul Fitri. Nah itu kalau kita ke Jogja misalnya, itu kita bisa lihat. Kenapa Anda seorang Muslim kok tidak sholat? Dia bilang, saya bukan tidak sholat. Sholat saya ini kan rosoneng ilat. Jadi kalau saya masih punya kesadaran tentang lidah saya, kalau makan gula itu manis, makan jeruk itu nah itulah sholat. Sehingga waktu SMA dulu saya pernah ketemu dengan seorang kejawen. Kebetulan dia tinggal di dekat masjid. Nah, saya lewat dari rumah kontrakan ke musola yatim piatu Muhammadiyah. Lalu kemudian ketika saya lewat, dia ada di pinggir jalan, saya tanya atau saya ajak, ayo sholat yuk. Oh saya mau sholat katanya. Maksud saya sholat ke masjid. Wah, saya kalau sholat ke masjid itu saya jatuh. Loh kok jatuh? Iya, ketika berdiri lalu saya khusyuk, maka kemudian saya tidak sadarkan diri, saya jatuh. Jadi saya malu, lebih baik saya sholat di rumah. Lalu pulang dari masjid, saya lihat dia masih ada di situ. Saya samperin, Bang, Mas, menurut Mas itu khusyuk itu bagaimana? Ya tadi yang sudah saya jelaskan. Itu adalah kalau saya sholat, lalu saya ingin khusyuk, maka saya pasti kesadaran saya hilang, lalu saya pingsan atau jatuh. Saya tanya, Mas, siapa yang paling khusyuk kira-kira dari umat Islam ini? Apakah umat Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad itu sendiri? Ya, tentu saja. Kalau Nabi Muhammad Mas bilang paling khusyuk, berarti kalau Nabi Muhammad jadi imam, berarti Nabi Muhammad jatuh dong. Tidak sadar dong. Nah, dia sampai di sini dia baru sadar bahwa kehusukan yang dia maksud itu adalah berbeda maknanya dengan kehusukan yang disyariatkan oleh agama Islam. Jadi khusyuk adalah tidak sadar. Makanya orang-orang kebatinan itu sholatnya adalah manekung, yaitu semedi dalam bentuk orang seperti melengkung ketika dia sudah dikuburkan untuk sekian lama. Itu tubuhnya akan melengkung seperti bayi di dalam kandungan. Tentu saja ini nggak nyambung. Demikian juga banyak sekali di Jawa ini ajaran-ajaran yang kepada Islam, tetapi sesungguhnya dia keluar dari pengertian Islam, apalagi dalam konteks tasawuf. Tetapi justru yang di luar Islam itu banyak orang yang meyakini bahwa kalau orang Islam itu harus melaksanakan sholat. Buktinya apa? Buktinya saya sering ditegur oleh tetangga saya yang non-muslim, kalau kita misalnya terlambat atau ada kesibukan lain lalu tidak sholat. Mas kok nggak sholat? Mas kok belum sholat? Nah, artinya apa? Orang non-muslim ini punya satu kesadaran bahwa orang Islam yang baik itu tentu saja antara lain dia harus melaksanakan syariat, lalu memotong kalau sudah sampai kepada tingkatan yang tertinggi, maka dia berarti sudah melaksanakan seluruh ajaran Islam. Inilah yang sering terjadi. Demikian juga cerita-cerita aneh sekitar tasawuf ini yang membuat orang sangat takjub karena pelaku-pelaku tasawuf ada yang meyakini dirinya itu mampu begini, begitu. Yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah ketika dia berkelahi atau perang dengan menggunakan satu kekuatan gaib, apakah itu namanya macam-macam, ada gendam, ada pelet, ada santet, ada rok-rok asam, lembu sekit, dan sebagainya. Kekuatan-kekuatan yang sebetulnya
bukan atau di luar ajaran Islam. Itu adalah suatu cobaan dari Allah, sebagaimana yang pernah diturunkan 2 malaikat di kota Babilonia, di mana malaikat ini datang kepada manusia, lalu dia mengatakan, aku adalah utusan Allah, dan aku diberi kewenangan untuk menguji. Ini malaikat sudah memperingatkan kepada umat Babylon ini agar mereka sadar bahwa mereka sedang diuji keimanan. Tapi ternyata mereka tidak lulus dengan ujian itu, akhirnya banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan sihir, sebagaimana yang kita saksikan sampai sekarang. Bahkan dulu waktu saya pesantren, saya lebih menekuni ilmu-ilmu yang semacam ini, misalnya yang ada di dalam kitab, 10 kitab yang namanya Silahul Mukmin. Nah, di situ tercampur antara ajaran-ajaran syariat dengan ajaran-ajaran yang katakanlah berdampak pada yaitu suatu perilaku atau suatu perbuatan aneh ajaib, walaupun dia tidak melaksanakan syariat, tetapi dia bisa tubuhnya kebal, lalu dia bisa berjalan di atas air, lalu dia tidak mempan, dia golok, dan sebagainya, yang semuanya itu adalah istidraj. Inilah yang tambahan yang apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Mimi Jamilah Mahya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau pendapat saya ini tidak benar, ya, itu adalah dari kekurangan ilmunya saya, tapi itu merupakan suatu pemahaman untuk kita bisa terhindar di konsep-konsep yang mengatasdirikan tasawuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Master Thaib sudah memberikan tambahan penguat buat kita untuk memahami kajian tasawuf pada malam hari ini. Kita ingin tambahan dari guru kita, Guru Ahbab Ahpas, kajian tasawuf. Saya persilakan, Guru, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya selaku Ketua Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi mengucapkan syukran jazakillah khairan katsir ya Mimi Jamilah Mahya, di mana pemaparannya luar biasa, begitu teratur dan begitu lengkap. Saya teringat kepada almarhum orang tuanya. Artinya memang beliau itu ya takwa, salah satu materi yang diajarkan kepada kami adalah materi tasawuf ya. Jadi kalau tadi memang itu runtunan yang tidak boleh dilewati. Makanya kan ada ungkapan dari, kalau tidak salah, Imam Syafi'i ya, atau bukan, saya kurang hafal siapa yang mengatakan, tapi saya yakin. Jadi man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak ya. Siapa orang yang bertasawuf atau ilmu tasawuf tapi tidak memahami ilmu fikih, itu bisa lari kepada zindik. Zindik itu ya dalam bahasa kita barangkali kebatinan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Profesor Maturi itu, memang banyak makrifat tanpa diawali dengan syariat yang dia kuasai cukup. Jadi bagaimanapun orang bisa sampai ke tingkat tasawuf memang harus betul-betul memahami syariat.
dari syariat yang dia pahami, kemudian dia coba untuk melaksanakan thariqah kan itu. Artinya jalan untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Kayak tadi disinggung, tahapan-tahapannya itu kan ada 3. Yang pertama tahalli, takholli. Nah, jadi dibersihkan dulu tuh sifat-sifat takabur, termasuk penyakit-penyakit yang ada dalam hati itu kan. Sifat hasud, sifat kibir, sifat dengki, takriya, segala macam. Kemudian baru diisi. Setelah diisi, baru tajalli akan muncul. Gitu. Ibarat sebuah bangunan akan bersinar bagus ketika yang pertama kotorannya itu dibersihkan dulu. Kalau mau dicat. Nanti kalau sudah kekotoran dibersihkan, baru dicat ulang. Nanti akan kelihatannya tajalli indah begitu. Jadi tahapan-tahapannya memang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilewatkan itu. Jadi syariatnya dulu harus dimatengin, kemudian dari situlah dia melangkah ke terus hakikat, dia akan mengenal hakikat apa itu sesungguhnya. Oh, ajaran agama gitu kan, sampai ke dia betul-betul makrifat ya. Oleh karena itu dikaitkan dengan ayat yang tadi dibaca bahwa wala ta'du ainakan turidu sinatal, tidak memboleh memalingkan pandangan kita, konsentrasi kita kepada orang yang memang orientasinya mencari apa? Ya. Jadi memang harus betul-betul. Kemudian juga lanjutannya man yatafaqqah walam yatasawwaf faqad tafahami fikih tapi tidak mengarah kepada tasawuf, itu bisa fasek ya. Ya, sebab dalam Islam itu kan ada 3 unsur, iman, Islam, ihsan gitu. Ya, satu contoh katakan dalam syarat sholat ya. Salah satu syarat sholat itu kan tutup aurat. Ketika kita baca tentangnya pusat sampai ke lutut kan gitu. Itu fikih dibenarkan itu. Orang sholat nutup pusat sampai ke lutut auratnya dibenarkan. Tapi dalam ilmu tasawuf itu tidak baik. Artinya harus betul-betul akhlaknya diterapkan. Jadi tidak layak kalau kita sholat ke masjid hanya nutup auratnya dari pusat sampai ke lutut. Tapi harus betul-betul rapi. Gitu kan. Jadi ada Islam ihsan. Nah, itu kita tidak cukup hanya memahami fikih dan mengamalkan fikih apa adanya, harus dikaitkan dengan tasawuf. Itu lebih kepada adab, baik adab kepada Allah maupun adab kepada manusia ya. Dan sekarang ini kayaknya memang agak sulit sekali orang bisa ke tingkat itu ya. Jadi di mana orang mayoritas condong kepada kehidupan dunia, makanya kata Utsman bin Affan, innama a'taakum akhirah. Sesungguhnya Allah berikan kamu dunia agar kamu bisa menuntut, mencari kebahagiaan di mana? Di akhirat. Wala tarkanu ilaiha, jangan kamu condong sepenuh hati kepada dunia tadi. Artinya apa? Pemahaman saya bahwa apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan itu dunia ini sebatas sarana. Bagaimana kita bisa mencapai tingkat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali kita perjuangkan, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hakikat hidup itu ya. Sehingga orang tidak menganggap bahwa paham tasawuf itu paham yang jumud, yang tidak mau urusan orang lain, tidak mau urusan dunia itu. Itu salah sebetulnya. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Nasoih, itu luar biasa. Kitab Nasoih itu kitab tasawuf. Tapi kaitannya dengan membahas amar ma'ruf nahi munkar begitu jelas. Ya. Artinya orang tasawuf itu bukan orang yang diam di masjid, hanya zikir, hanya sholat sunat. Tapi juga dia berjuang, bergerak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Saya kira sekedar tambahan demikian. Dan terima kasih Ustazah Mimi. Ya. Mudah-mudahan ilmunya ini luar biasa dan tambah mengerti lagi ya tentang kehidupan tasawuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Guru sudah memberikan tambahan berkaitan dengan tasawuf.
Tibalah kita pada diskusi. Saya ingin satu orang, barangkali Ustazah Nur Sobah, mau bertanya langsung dengan Ustazah Mimi Jamilah. Baik, terima kasih. Salam, Ustazah Mimi Jamilah dan Bang Haji Habab serta Zoom ini. Terima kasih atas waktunya. Betul-betul sangat bagi saya, mungkin bukan untuk bertanya ya. Ini adalah suatu ilmu buat saya tambahan. Tadi udah sangat bagi saya itu sangat bermanfaat. Ya mudah-mudahan mungkin usulan aja ya. Untuk kedepannya mudah-mudahan ada lagi mengadakan seperti ini. Biar setidaknya saya bisa menambah ilmu dari guru-guru semua. Mungkin itu aja Pak Salam dan pada Zoom semua. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebagai pemantik, saya ingin bertanya ini dengan narasumber. Saat ini kan viral di YouTube ini kasus Ustadz Gufron yang dia bisa bicara dengan apa itu cacing gitu, bahkan dia bisa bicara dengan malaikat, ya. Ini lagi viral sekarang nih. Ini kalau tidak bisa di counter dengan kajian tasawuf yang benar, ini bisa menyesatkan sekali. Nanti saya minta tanggapan dari Ustazah Mimi Jamilah Mahya ini berkaitan dengan kasus Ustadz Gufron ini. Yang kedua, kalau secara teoritis tasawuf yang kita pahami tadi itu betul sekali yang disampaikan oleh Ustazah Mimi, sudah sangat runut dari bicara tentang syariat, torikot, hakikat, marifat sampai hakikat. Kemudian tadi ada taholi, tahali, tajali dan sebagainya. Kemudian juga dibahas tadi di depan ada pembahasan tasawuf, akhlaki, amali, falsafi, itu yang kita sering diskusi di kampus itu seperti itu. Bagaimana mengimplementasikan kajian tasawuf tadi yang seperti Menara Gading itu ke dalam bentuk kehidupan yang nyata. Misalnya begini, ada seorang, katakanlah dia Chief Executive Officer atau CEO. Bagaimana dia CEO itu, CEO yang sofistik. Bagaimana dia menjadi direktur di sebuah perusahaan sofistik. Bagaimana dia menjadi pengusaha, tapi pengusaha yang sofistik. Jadi tataran implementasi tasawufnya itu kena gitu. Jadi tadi kan sudah panjang lebar dibahas tentang kajian teori dari etimologi, terminologinya, bahkan cara dan pembagian tasawufnya. Nah sekarang bagaimana mengimplementasikan itu kepada mereka yang notabene-nya mereka itu adalah misalnya tidak hanya mereka, kata Guru Ahbab tadi, tidak hanya mengejar dunia, tapi bagaimana dunia itu menjadi ladang akhirat. Nah, itu bagaimana mengimplementasikan itu seperti kita misalnya bagaimana tasawuf itu menjadi bagian integral di dalam kehidupan kita. Jadi saya beri contoh tadi, kalau dia seorang direktur, ya direktur yang sufi gitu. Direktur yang sufi yang tidak hanya mengejar materi saja atau sebuah itu ke dalam bangun tasawuf tadi itu. Itu dua pertanyaan yang bisa saya utarakan sebagai pemantik nanti dari teman-teman untuk diskusi lebih detail lagi. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi saya lupa apa. Yang kedua, menjadi seorang profesional yang sufi ya. Menjadi profesional yang sufi. Jadi kalau tadi yang pertama apa Ustaz? Di YouTube itu viral banget. Oh iya, tentang Abah Gufron. Yang bisa ngomong dengan cacing itu. Iya. Iya, kalau tentang apa ya, sesuatu yang khariqul adah ini kan adalah pengalaman batin seseorang ya. Yang mana pengalaman batin seseorang itu kita tidak bisa mengingkari, tapi juga tidak bisa memastikan begitu. Karena kalau dari segi
apa namanya, kemampuan yang Allah berikan bisa saja terjadi pada siapapun gitu kan, bisa terjadi pada siapapun. Wallahu alam, saya juga tidak kenal personalitinya seperti apa. Jadi untuk menilai beliau itu kita harus menilai keseharian beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana akhlak beliau sehari-hari gitu kan. Jadi kita harus bisa menilai keseluruhan daripada kepribadian Aba Gufron sendiri seperti itu. Jadi kalau misalnya beliau diberikan kelebihan-kelebihan, kemampuan untuk memahami bahasa binatang, itu bisa saja terjadi pada siapapun kalau Allah berkehendak tentunya, gitu ya. Kalau Allah berkehendak. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ya kita nahnu nahkumu bizawahir. Jadi kita hanya bisa menilai dari keseluruhan bagaimana beliau menjalankan syariat Islam, ya, gitu. Apakah ada hal-hal yang syariat atau tidak, gitu ya. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat dan dia menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan bisa saja itu terjadi, wallahu alam, begitu ya. Seperti itu. Jadi buat saya kalau maunah mah, tapi sebenarnya kalau seorang sufi sejati dia malu untuk menunjukkan karomah itu karena karomah itu bagi para wali itu seperti darah haid yang namanya orang darah haid itu kan nggak malu untuk ditunjukkan orang lain gitu. Jadi begitulah sesungguhnya seorang sufi sejati. Jadi dia nggak akan menunjukkan kemampuannya seperti itu. Kemudian yang kedua tentang apa menjadi profesional yang sufi. Jadi kalau seorang sufi sejati menganggap bahwa itu ya adalah sebuah amanah yang Allah berikan, gitu ya. Jadi amanah itu dia harus melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah, begitu ya. Ketika dia diamanahkan dengan sebuah yang dia lihat tuh hanya Allah, gitu. Yang dia lihat itu hanya Allah. Jadi apapun dari seluruh kehidupan dia hanya memandang Allah, begitu. Bahwa semua ketika dia punya ilmu, maka ilmu itu ya hanya Allah yang punya, yang hanya kebetulan ya dia diamanahkan kepada orang itu, ya. Ketika dia punya harta, dia menganggap bahwa harta itu adalah amanah dan dia merasa bahwa amanah ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi apapun entah itu jabatan, harta, ilmu, itu yang dia lihat adalah bukan karena kemampuan diri, berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan af'al Allah, qudratullah, ya, masyiatillah, seperti itu. Nah, bagaimana kita ingin menjadi seorang sufi? Ya tentu kita dengan menjalankan syariat dengan sebenar-benarnya. Ya, yang pertama menjalankan syariat dengan sebenar-benarnya, ikuti aturan-aturan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Kemudian kita bertarekat, yaitu tarekat artinya kita latihan-latihan rohani, ya riyadhatun nafs, ya dengan banyak berzikir, misalnya dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Karena salah satu kekuatan zikir la ilaha illallah itu seperti membersihkan kotoran-kotoran hati, itu mengangkat kotoran-kotoran hati itu melalui kekuatan la ilaha illallah. Nah, setiap zikir yang kita ungkapkan itu pasti ada efek terhadap perkembangan emosional, spiritual kita. Apapun bentuk zikir itu. Entah itu istighfarkah, entah itu tasbihkah, entah itu tahlilkah, entah itu sholawatkah, entah itu asmaul husnakah. Jadi setiap zikir-zikir ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti memiliki efek terhadap pembentukan karakter dan akhlak kita. Seperti itu. Dari asma Allah, ya asmaul husna saja, misalnya ketika kita misalnya menjadi orang yang ya temperamen, bagaimana supaya kita mengobati sifat temperamen kita, ya, supaya menjadi pribadi yang lebih santun, ya, lebih lembut, ya, tidak mudah terpancing emosi, misalnya gitu. Kita bisa menzikirkan misalnya ya sabur, ya halim, seperti itu. Ataupun kalau kita ingin memiliki pribadi yang penuh cinta dan kasih sayang,
ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Latif, dan sebagainya. Jadi setiap asma Allah itu memiliki pasti ada pengaruh terhadap pembentukan karakter dan kepribadian kita. Nah, seperti itu saya kira. Wallahu a'lam. Makasih Ustazah Mimi. Saya kan dari yang lain untuk bertanya atau memberikan tambahan. Prof. Mastur Thoib, saya persilakan. Prof. Ya, suara. Fenomena abad kufron ini adalah fenomena akhir zaman. Jadi di akhir zaman ini jangan kaget tanya orang yang aneh-aneh dalam ukuran syariah. Sekarang sudah muncul nih Imam Mahdi. Banyak imam yang ngaku Imam Mahdi. Itu juga merupakan tanda-tanda akhir zaman. Kufron ini kalau saya lihat hanya dia tidak mengangkat dirinya Imam Mahdi saja. Tapi di Malaysia sudah ada. Di Indonesia juga sejak dulu ada, tapi namanya bukan Imam Mahdi, Satrio Piningit. Jadi itu banyak yang muncul di mana-mana. Akhirnya menghilang bagaikan asap, bagaikan asap rokoknya Ustadz Komar diterpa oleh angin. Hilang begitu saja. Nanti juga akan muncul, nanti juga akan muncul gufron-gufron yang baru ini. Yang momentumnya sekarang ini memang dimanfaatkan oleh berbagai pihak, ya, baik untuk mendukung atau ini luar biasa ini. Ya. Jadi orang tidak boleh atau tidak bisa mengaku dia bisa berbicara dengan semut atau binatang-binatang yang lain, karena itu hanya hak prerogatif atau mukjizat dari Allah yang diberikan Nabi Sulaiman. Demikian juga tidak akan yang kaya sekaya apapun yang melebihi Nabi Sulaiman. Tidak ada orang yang bisa mempunyai kekuasaan yang besar sebesar apapun tidak seperti Nabi Sulaiman. Sehingga suatu hari Rasulullah ingin berdoa yang itu ingin seperti Nabi Sulaiman, maka kemudian bahwa dia tidak boleh berdoa yang melebihi kekuasaan para nabi. Sekarang banyak orang yang mengaku dapat ayat-ayat Allah. Itu pernah datang ke rumah saya dengan membawa 70 orang anak buah. Ya dia minta pinjam tempat ke saya malam-malam. Ya saya kasih di aula saya. Tapi kemudian ketika terakhir dia muncul, saya kaget. Loh ini kan yang muncul di TV itu. Yang mengaku mendapat wahyu di Gunung Salak. Jadi sekarang hati-hati orang yang mengaku-ngaku, termasuk yang mengaku sebagai sufi. Biasanya sufi sejati tidak mengaku dirinya sufi. Memang di dunia ini ada yang dapat maunah, dapat karomah, dapat keunggulan-keunggulan yang lain. Kalau itu suatu perbuatan, perbuatan itu bukan sesuatu yang diulang-ulang atau bisa dilakukan oleh dirinya. Mukjizat saja itu seperti Nabi Musa membelah lautan, tidak berulang kembali. Kalau Nabi Musa mau, itu bisa menjadi objek wisata itu. Mungkin objek wisata yang akan terbesar pada zamannya. Setiap yang datang dikasih pertunjukan membelah lautan. Jadi banyak orang-orang yang demikian. Demikian juga di sisi yang lain,
ada orang dalam kelompok katakanlah Mu'tazilah yang tidak mengakui kemujizatan itu sebagai suatu keistimewaan. Misalnya tadi ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya, maka dia tidak terbakar. Apa kata-kata orang Mu'tazilah? Karena energi Ibrahim lebih tinggi dari energi api, sehingga tubuh Ibrahim tidak tersentuh oleh api. Padahal di dalam Al-Quran ayatnya adalah muhkamat, ya kan? Di mana bukan karena energi Ibrahim yang lebih tinggi, ya, tetapi karena itu kehendak Allah, apinya yang disuruh dingin. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi, wahai api dinginlah kamu. Jadi api yang disuruh energinya itu turun dari panas menjadi dingin. Bukan Nabi Ibrahim yang energinya dingin menjadi dipanaskan sehingga melampaui energi api. Jadi kita harus hati-hati dengan ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang hanya membuat sesuatu agar kelihatan ajaib atau di daerah saya. Orang-orang gila itu banyak yang dicium-cium, banyak yang dihormati. Padahal dia jelas-jelas secara kasat mata dia gentayangan di kampung, ya kan? Tidak pakai baju, atau kalau pakai baju juga minim sekali, ya kan? Ya pernah mandi dan sebagainya. Bahkan mandinya hanya dalam 1 tahun, yaitu pada tanggal 1 Syuro atau 1 Muharram. Ini di Jawa banyak sekali orang-orang yang mandinya cuma 1 kali 1 tahun. Nah, ini adalah suatu perilaku yang menyimpang dari tuntunan agama Islam. Kalau dalam tinjauan psikologis, maka orang yang demikian adalah abnormal, pakai B, bukan abnormal. Kan nabi-nabi itu abnormal, di atas rata-rata manusia. Tapi ini abnormal. Jadi orang yang dalam tinjauan psikologis, ya, itu adalah tidak normal, menyimpang dari syariat. Berarti dia sepenuh waktu atau sebagian waktu melakukan suatu kemaksiatan. Penjelasan beliau tentang fenomena akhir zaman yang akhir-akhir ini marak terjadi di kita. Jadi kita tidak harus aneh menanggapinya karena ini memang sudah disabdakan Rasulullah SAW. Baik, ini sudah jam 9, Bang Komarudin Mikam. Apa kita akhiri kajian tasawuf malam hari ini? Iya, baik, diakhiri. Sebelum diakhiri, ada satu clue yang tadi dari diskusi kita, bahwa kan penutup Ustazah Mimi Jamilah. Mana Ustazah Mimi Jamilah nih? Halo? Ustazah Mimi? Baik. Sebagai penutup, saya berikan waktu, nggak usah panjang-panjang ya, 2 menit lah, kata kunci dari diskusi kita. Silakan Ustazah Mimi sebelum nanti Bang Komarudin Mikam untuk menutup diskusi kita. Baik, jadi keterkaitan antara tasawuf dengan peradaban Islam, titik temunya adalah bahwa baik tasawuf maupun peradaban Islam lebih sama-sama menekankan pada aspek moral dan karakter, ya, karena sebuah peradaban jika hanya dibangun dari sisi materialnya saja, maka peradaban itu akan mudah hancur. Ya, kita lihat dari banyak ya, bagaimana sejarah ya ketika apa namanya ya peradabannya di zaman Nabi Lut, ya di zaman Nabi Lut, kemudian ya segala penyimpangan seksual
yang bertentangan dengan syariat, yang melawan hukum-hukum Allah dan aturan-aturan Allah, maka peradaban itu akan mudah hancur. Jadi pada intinya bahwa untuk membangun sebuah peradaban itu yang terpenting mana kita membangun SDM manusia itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi manusia yang rabbani, irfani, berakhlak mulia ya. Kemudian tetap mengutamakan amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Ya saya kira itu saja mungkin kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para asatidz, para kiai, para Profesor Mastur Thoib, Guru Ahbab Ahfaz sebagai Ketua Dewan Dakwah Indonesia Kabupaten Bekasi. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika memandu diskusi ini tidak berkenan dan sebagainya. Saya akhiri dengan Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Komarudin Mikam, saya kembalikan ke host. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa malam ini kita diberikan mata baru tentang tasawuf oleh Ustazah Mimi Jamilah Mahya dan juga dimoderatori oleh seorang yang luar biasa, Ustaz Abdul Salam. Apalagi kemudian ditambahkan oleh Profesor Mastur Thoib dan Kiai Haji Ahbab Ahfaz. Terima kasih atas waktunya. Maka mari kita tutup. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan hari ini dengan doa Ghafaratul Majlis. Subhanakallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka saya tutup 1 2 3 4 5 6. Ya. Izin kita akhiri.